Tidaklah mudah bagi anak-anak muda zaman sekarang untuk nongkrong di suatu tempat. Apalagi konsep tongkrongannya yang bernuansa literasi. Di sudut kota Jakarta, tepatnya di dekat stasiun kereta Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdiri bangunan yang bernuansa artistik, di mana setiap sudut ruangannya dipadati dengan barang-barang bekas yang masih mempunyai nilai sangat tinggi. Tempat tersebut dapat menghipnotis anak-anak muda untuk datang, menghabiskan waktu sekedar ngopi dan ngobrol, serta menikmati suasana yang dikemas tahun 70-an. Tempat itu bernama Kampung Literasi. Kampung Galeri tercipta karena ketidakmampuan membeli barang-barang baru seperti buku, kaset, dan barang-barang berharga lainnya. Akhirnya, barang-barang bekas menjadi buruannya. Di tangan pria, pencinta musik, traveling, dan gemar membaca buku ini, barang-barang bekas yang ia kumpulkan disulap menjadi barang berharga yang mempunyai nilai ekonomis. Di tahun 2010, atas kesepakatan keluarga besarnya, rumah ini dijadikan tempat pameran barang-barang bekas hasil koleksinya selama bertahun-tahun ia kumpulkan. Ide ini dari SMA saya punya hobi. Sebenarnya bukan ngumpulin barang bekas, tanpa disengaja akhirnya ngumpulin barang bekas. Karena dulu SMA itu saya ada di mana ada di suatu tempat waktu itu ingin mengoleksi sebuah lagu. Saya kan hobinya dengerin lagu, traveling, sama baca buku. Untuk mendapatkan koleksi-koleksi itu karena budget anak sekolah, jadi nggak bisa beli baru. Jadi di saat itu kalau dengerin lagu, update-nya cuma hanya radio, tapi bicara fisiknya sangat mahal saat itu. Solusinya adalah nyari barang itu, nyari fisiknya itu dalam bentuk kita nyari di pedagang loakan. Dan ternyata di luar ekspektasi, barang-barang yang saya dapetin di loakan itu bukan hanya bicara kaset sama ini aja. Jadi banyak hal yang saya bisa dapetin dari sana. Ternyata banyak barang-barang yang mungkin itu sangat berharga, tapi tidak berharga di mata orang lain. Tapi buat saya itu sangat berharga. Dan akhirnya saya punya pemikiran bagaimana suatu hari nanti semua koleksi saya ini saya akan pajang dan saya akan bikin pameran, dan akhirnya tercapai di tahun 2010. Keinginan tidaklah lepas dari rangkaian sebuah perjalanan hidup. Semua berjalan dilalui dengan proses yang membutuhkan waktu, pengorbanan, serta kesabaran. Lalu, apa yang menjadi inspirasi sehingga terciptanya Kampung Galeri? Kampung Galeri terinspirasi dengan apa yang saya lakukan selama waktu dari SMA sampai remaja. Saya sering keliling kota backpacker, dan ternyata kultur di Indonesia itu sangat kuat dengan kampung. Dimana kalau kita hidup di kota besar Jakarta, kita keluar dari kota Jakarta, ya kita banyak menemukan beberapa sudut-sudut tempat yang berbau etnis kampung. Dan menurut saya kampung ini sangat Indonesia. Signaturnya Indonesia itu kampung. Jadi ada istilah kalau kita lebaran, kita pulang kampung. Kita boring dengan kehidupan di Jakarta, kita balik lagi ke kampung. Orang tua kita ada di kampung. Jadi bagaimana mengkonsepkan kampung itu ada di kota Jakarta. Jadi saya bikin di sini, dan ada beberapa pajangan yang disebut galeri. Jadi disebut Kampung Galeri. Ketika lahan milik keluarga besar ini dijadikan tempat pameran, lalu bagaimana tanggapan keluarga? Apakah ada pertentangan atau semuanya mendukung? Lalu siapa yang benar-benar mendukung rumah keluarga besar ini dijadikan tempat pameran? Dan bagaimana pula tanggapan teman-teman dan warga sekitar? Ini rumah orang tua, rumah
dari keluarga besar ya, keluarga besar dari orang tua saya sangat besar, dan akhirnya saya manfaatkan ada beberapa space yang saya anggap ini bisa dimanfaatkan untuk usaha, dan ternyata di Kebayoran Lama ini Kampung Galeri ini sangat strategis banget dengan transportasi umum ya, moda umum yang sudah dibangun oleh pemerintah DKI, Pemda DKI. Aksesnya juga cukup berdekatan dengan tempat-tempat strategis seperti Blok M, Pondok Indah, Simpruk, Ciledug, Cipulir, dan Majestic. Jadi menurut saya tidak ada alasan kalau nyampe di sini tuh nyasar atau sulit ya gitu. Jadi buat saya ternyata faktor pendukung Kampung Galeri ini juga dari beberapa faktor, banyak hal, terutama ya dari segi transportasi gitu. Dulu awalnya support keluarga itu gimana ya, angan-angan suatu angan-angan remaja ya. Ya mereka sangat support banget ya. Paling support itu adalah ibu saya sama istri saya. Ada beberapa teman yang menganggap nggak gampang bikin tempat tongkrongan dengan nuansa literasi, dengan nuansa etnis budaya, tapi menurut saya itu sebagai kritik dan saran ya. Saya akan membuktikan kepada mereka untuk membangun suatu tempat kita bisa membuat kultur baru dengan cara dari koleksi barang-barang hobi dan barang-barang bekas. Barang-barang bekas ini yang hampir dianggap sebagai barang-barang yang tidak punya hak lagi untuk di rumah mereka atau diterima lagi oleh mereka, dan hampir disamakan dengan sampah, tanda kutip. Tapi menurut saya ternyata barang-barang ini belum siap untuk jadi sampah, tapi barang-barang ini layak untuk kita manfaatkan kembali, kita angkat lagi kulturnya, dan kita angkat lagi sejarahnya, historinya. Dan ternyata sangat otentik kali bagaimana saya mengangkat hobi-hobi anak muda di era-era tahun 50, 60, 70, 80, 90 untuk melihat barang-barang hobinya mereka yang selama ini mereka melihat di media sosial dan di visual. Mereka bisa datang langsung ke sini untuk melihat barang-barang tersebut secara langsung. Bagaimana respon mereka? Wow, cukup antusias sekali, cukup antusias, dan banyak komunitas-komunitas yang punya kesamaan dengan saya datang kemari untuk mengangkat lagi namanya fashion zaman dulu lewat barang-barang yang ada di sini. Barang-barang koleksi yang dikumpulkan semuanya itu mempunyai arti dan kesan yang berbeda, serta tak mudah untuk didapatinya. Semua itu diperoleh dengan kesabaran yang luar biasa. Dari koleksi yang tersusun rapi, barang apa yang paling berharga? Sebenarnya buat saya yang paling berharga itu adalah buku. Menurut saya buku itu, menurut Bung Hatta, buku itu adalah jendela dunia. Menurut saya yang bisa membebaskan dari belenggu yaitu buku. Jadi buat saya hal yang paling mahal di dunia ini adalah membaca buku dan bisa menyelesaikan bacaan tersebut sampai habis. Tahun 2010, Kampung Galeri sudah menjadi tujuan wisata. Pengunjung yang datang bukan dari Jakarta saja, bahkan dari mancanegara datang untuk menikmati tempat ini. Lalu, apakah ada pelanggan yang setia? Pendatang banyak sekali ya. Kita juga dari beberapa daerah, khususnya di sekitar pinggir Jakarta, dari Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, dan banyak juga yang dari luar Pulau Jawa juga ada. Pelanggan khusus banyak. Dari mana ya? Pelanggan khusus malah ada yang dari Singapura, Malaysia, ya kan, Jepang. Ada yang... Beli apa ya? Nyari apa ya? Mereka cuma hanya datang singgah, bukan hanya bicara beli gitu. Jadi mereka merasa ini rumah keduanya mereka. Dari fashionnya mereka, dari film, dari apa namanya,
hobi-hobinya mereka dari komunitas. Mereka singgah kemari untuk belajar dan mengangkat lagi nilai-nilai seni budaya Indonesia yang lama sudah dibuang orang. Tempat ini bukan saja memamerkan barang-barang bekas berharga, namun di balik semua itu, Kampung Galeri bisa memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk bisa berkreasi, sehingga kemandirian lahir dari kumpulan barang-barang bekas. Lalu, apa harapan Anda ke depannya? Jadi buat saya, berikan kebebasan kepada anak-anak muda untuk berkarya dan berilah mereka ruang atau wadah dan mereka disalurkan. Seperti itu yang saya inginkan. Dan Kampung Galeri adalah salah satu tempat di mana anak-anak muda yang baru berkarya dan saya support dan saya memberikan ruang dan saya memberikan wadah, dan ada beberapa dari mereka yang sudah berhasil dan itu merupakan suatu kebanggaan buat saya. Terciptanya Kampung Galeri ini tidaklah mudah. Banyak pihak yang terlibat di sini, baik keluarga, teman, maupun masyarakat sekitar. Lalu bagaimana tanggapan pihak terkait daerah khusus Ibu Kota Jakarta dengan adanya Kampung Galeri ini yang sangat inspiratif bagi anak-anak muda? Kita tunggu jawaban dan kontribusinya. Voice of Jakarta melaporkan.